Assalamualaikum. Nah, kita lanjut lagi ya pelajaran kita nih mengenai filamen. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai multi tenancy. Kita langsung aja ke dokumentasinya. Nah, di sini teman-teman bisa ke panel builder, kemudian multi tenancy. Nah, di sini teman-teman bisa baca pengertian dari multi tenancy itu apa. Jadi intinya kita punya aplikasi, satu aplikasi bisa melayani banyak customer. Oke, jadi satu aplikasi bisa digunakan oleh banyak customer. Ya, kalau tanpa multi tenancy, nah kita kan akan kesulitan ketika kita query ya, kita pisahkan antara data yang satu, customer yang satu dengan customer yang lain, datanya tidak boleh saling tertukar. Jadi ini kita harus cermat dalam relasinya atau dalam query-nya. Nah, kalau dengan menggunakan multi tenancy, nah di sini kita sudah dimudahkan. Oke, jadi ya teman-teman silakan baca saja pengertiannya ini ya. Jadi di sini kita tidak banyak membahas teori, kita langsung aja ya. Nah, teman-teman bisa juga melihat referensi di channel-channel lain mengenai multi tenancy. Oke, di sini kita punya untuk settingannya bisa dilihat di sini ya, tenant. Jadi kita mesti buat model tim. Nah, karena di aplikasinya kita kan belum buat tim nih. Jadi contohnya untuk kita terapkan di sini, kita anggap aja aplikasi school ini, manajemen school, ya akan digunakan oleh beragam sekolah ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi satu aplikasi ini kita bisa sewakan untuk sekolah-sekolah yang lain. Nah, contohnya seperti itu. Oke, jadi untuk database-nya, nah teman-teman bisa lihat, kita perlu Teams, kita buat aja tabel Teams, kemudian kita cek strukturnya, name dan Slack. Oke, walaupun intinya kita hanya pakai ini ya, pakai name. Nah, nantinya Slack-nya nih teman-teman bisa bisa gunakan untuk URL-nya. Oke, kita back. Nah, lalu kita ke tim user. Untuk tim user ini ya, hanya pivot table. Jadi ada tim ID, ini relasinya dengan tim, tabel Teams yang tadi, kemudian user ID. Relasinya ke tabel user. Oke, sudah. Jika kita sudah buat tabel seperti ini, nah selanjutnya kita tinggal buat modelnya ya. Model kita belum buat, jadi kita buat aja nih. PHP Artisan Make Model Team. Oke. Nah, lalu kita bisa gunakan di sini protected. Oke, kita sudah buat untuk timnya. Nah, sekarang kita ke dokumentasi lagi, lalu kita cek. Oke, ini nggak usah. Iya, kita nggak usah nih ya. Kita langsung aja di sini. Coba tenant. Ini kita copy. Kemudian kita ke admin panel. Nah, navigation-nya ini kayaknya kita nggak akan pakai nih. Tapi ya kita biarkan aja ya. Kita lihat apa yang error kalau kita gunakan navigation. Tenant tim kita ambil timnya. Oke, tim. Nah, sudah ya. Kita sudah upload di sini. Oke, sudah. Nah, lalu kita bisa cek lagi. Nah, di sini kita perlu memberitahukan ini ya, filamen bahwa kita menggunakan tenant. Jadi kita pakai ini has tenants. Kita copy, lalu kita ke model user. Oke, lalu kita ke sini extends implements has tenant. Oke. Nah, ini sudah.
Nah, lalu selanjutnya kita copy aja ya ini. Jadi kita copy ini, oke. Kita paste di sini. Nah, kemudian ini kita ambil ya panel, oke. Ini kita copy. Nah, kemudian panel sudah. Lalu ini ya, collection. Nah, selanjutnya themes. Ini theme. Oke, belongs to main ya. Ini juga ya, belongs to main ini model. Ini model. Oke. Jadi yang kita import ini ya, atau kelas yang kita gunakan ini. Oke, sudah. Nah, jika sudah kita bisa cek lagi. So there is a themes relationship. Nah, kita sudah punya get tenants. Nah, kita lihat dulu hasilnya nih. Nah, ini untuk menambahkan tenant registration page. Jadi kita mau menambahkan ini theme atau tenant. Nah, kita buat halaman registration. Tapi nanti dulu nih, kita lihat dulu hasilnya nih. Yang di user ini. Oke, ada error. User check. Oke, ini errornya apa nih? Missing parameter tenant. Nah, jadi adminnya kita ada error nih. Kita coba admin panel provider, kita matikan yang navigation group. Mana kita punya navigation, ini kita nggak pakai dulu ya. Karena URL untuk dashboard dia berbeda. Dan kita coba PHP artisan root case, kita bersihkan dulu nih. Case rootnya lagi. Kita coba refresh. Oke, admin panel. Nah, ada yang error. Periodes. Oke, kita cek lagi ada yang kurang enggak. Tenant team class, oke, sudah. Ya, harusnya sih sudah nih. Sudah selesai. Kita register tim ya. Coba ini. Register tim class. Tenancy register tim. Oke, coba kita tambahkan aja. Ya, di sini aja ya. Ini. Oke. Errornya. Oh, sorry. Di sini ya. Errornya di sini. Parody resource get URL. Kita coba nggak usah pakai ini dulu. Terminal item settings. Nah. Oke, kita belum buat. Nah, di sini ada diminta dibuat register tim. Ini ya. Jadi, ini to set up registration page, you will need to create a new page class that extends ini. Turunan dari register tenant. Nah, you can put this anywhere you want. Jadi ya, kita bisa meletakkan di mana saja. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita pakai aja nih ya. Kita ambil, kita copy. Jadi kita buat di filament folder pack.
tenancy, register team. Nah, kita copy di sini filament, sorry, di sini ya, ini app, lalu kita new file, kita paste, kita enter. Oke, sudah. Nah, jadi sudah dibuat nih. Lalu kita buat di sini PHP dan kita copy ininya ya, codingannya nih. Oke, tim kita ambil. Oke, sudah. Nah, lalu kita bisa kembali dan kita register tim. Oke, enggak ada. Oh, ada ya, sudah nih. Register tim. Kita coba cek. Ah, sudah. Oke, kita simpan. Lalu kita coba refresh. Nah, roots-nya not defined. Kita cache dulu. Oke, kita refresh. Yap. Nah, sudah jadi. Register tim. Nah, ini dikarenakan kita coba lihat di sini register tim, formnya kita baru satu ya, make name. Kita bisa buat lagi untuk Slack kayak gini. Lalu kita buat aja ya, required. Ini juga required. Oke, kita refresh. Nah, lalu kita buat di sini misalnya school A, lalu di sini school A. Oke, register tim. Call to undefined method app model teams member. Nah, kita belum buat membersnya, fungsi members di ini ya, di tim. Jadi coba kita lihat, ya nggak ada keterangannya di sini, kita bikin sendiri. Tim. Nah, kita buat fungsinya public function members, lalu returns this belongs to many, lalu kita buat user pass. Oke. Nah, sudah, lalu kita coba refresh. Kita reload dulu. Oke, kita ulang. School A. Enter. Oke, sudah masuk ya. Nah, ini school A. Jadi kalau kita lihat di tabelnya kita untuk tim user, nah bisa dilihat tim ID. Jadi tim untuk school A adalah user ID 1. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi kalau kita lihat codingannya kita di user, nah bisa dilihat di sini fungsi get tenants ini ya. Nah, dia memanggil fungsi teams belongs to many. Jadi mengembalikan belongs to many. Nah, di sini kelas team nih. Lalu ada fungsi gain access tenant. Ya, ini memang fungsi yang harus kita gunakan model seperti ini, 3 ini ya, untuk bisa mengambil tenant. Ya, jadi ini logiknya ini ya, logik dari fitur multi tenancy. Nah, di sini saya juga agak sulit menjelaskan ya bagian ini. Nah, kalau teman-teman sudah mengerti relasi mengenai Laravel, pastinya sudah ini ya, sudah ya paham, sudah mengerti maksud dari fungsi ini, ketiga fungsi ini ya. Jadi perlu can access tenant, fungsi seperti ini, kemudian get tenants. Dan juga nama teamsnya. Oke, nah kemudian jika sudah, ini school A, register team. Nah, kita bisa cek di user.
Coba kita klik ya. Nah, di sini error karena kita punya user resource. Oke, user resource. Kita gunakan ini kan kemarin get eloquent query. Nah, di sini kita bisa matikan dulu biar tidak ini ya, tidak sulit belajarnya nih. Kita refresh. Oke, oke, name team. Nah, oke, jadi kita perlu user, kita buat lagi ini ya, fungsi tim di sini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita coba refresh. Oke, sudah. Nah, dan teman-teman bisa lihat di sini karena kita kan hanya ini ya, admin. Oke. Nah, maka dia hanya bisa lihat punya dia saja nih, admin. Adapun misalnya user yang lain, admin tuh kemudian Kakashi. Nah, itu dia belum masuk dalam tim. Oke. Nah, kita coba cek, lihat kalau kita isi ya. Kita isi di sini tim user. Nah, misalnya oke, ID 2 kita isi school A. Oke. Sebentar, ini school A 2 ya. Oh ya, tadi sudah masuk ya. Sebentar, kita ini dulu. Kita oke aja nih. Teams. Oke, kita kasih delete ini ya. Berarti kita delete yang satu aja ya. Nah, kan kita bingung. Oke, tim user tim 2 ini ya. Nah, kita rubah aja. Ini kita jadikan tim 1, ID-nya 1 yang school A1. Oke. Nah, sudah. Lalu kita ke tim user. Teams. Nah, yang kedua, yang ID 2 kita delete aja. Oke, lalu kita coba ke tim user. Nah, kemudian kita coba insert. Ini ID 2, kemudian school A. Lalu adminnya kita buat admin 2. Jadi sudah tergabung ya ini. Nah, kita bisa go. Kemudian kita coba cek ya. Kita refresh. Oke. Sorry. Sudah berganti ID-nya. 1. Enter. Nah, jadi bisa dilihat. School A. Nah, user-user yang tergabung di school A. Oke, di tim school A. Otomatis terlihat ya. Dan untuk Kakashi, karena dia belum termasuk dalam tim school A, dia otomatis tidak terlihat atau tidak terbaca. Nah, jadi ini enaknya multi tenancy. Jadi kita nggak query lagi kan untuk memfilter Kakashi. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita log out, kita masuk dengan Kakashi ya. Kita misalnya sign out. Kemudian kita masuk nih, kakashi@test.com password. Kita enter. Nah, langsung dia minta untuk register tim. Jadi kita buat aja misalnya untuk Kakashi, kita kasih school B. Oke, register tim. Nah, punya dia adalah school B. Lalu kita klik user. Nah, ini Kakashi ya. Jadi admin dan admin 2 itu nggak kelihatan. Nggak terbaca kan. Nah, jadi enaknya multi tenancy seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, nah gimana dengan data-data yang lainnya nih? Semisal teacher, oke. Lihat. Nah, error lagi kan? Doesn't have relation name team. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman sudah ini ya. Tentunya sudah paham konsepnya nanti seperti apa kalau membangun multi tenancy agar data-datanya ini tidak tertukar. Nah, jadi cukup sekian ya untuk kita latihan mengenai multi tenancy. Nah, kalau ada pertanyaan mengenai multi tenancy, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya sendiri juga belum belajar banyak terlalu jauh mengenai multi tenancy. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.
Salam programmer.